Kita spontan. Spontan Namanya. Ada ya. Kerumunan. Iya. Jadi sibuk dengan kerjanya, dengan Pelayanan di luar. Gitu. Karena di dalam karena kurang didukung Ya, gitu kan. gitu. terakomodir. Iya. Tubuhku terguncang. Terus apa gitu? Wah, gitaran rek. Isu-isu wis nang warung ae. Sehat-sehat. Sampeyan sehat ta? Sehat. Iya. Timbang gitaran gak aku ngombe po. Cek tasak gendrengan no. Ah, kene aku sing tak gitaran. Oleh ta? Ya oleh ae. Biasane ta? Wis biasane lah. Apal toh? Ya wis. Iya. Iso muni ta iki? Iso rek. Oh, balik-balik rene gak tau main gitar aku. Ya, Bob. Wis rame langgananmu. Lumayan. Biasanya lah sedino ngene iki ya sampai awan aku sore mulai ngene yang rame maneh. Oh. Nunggu teman. Nunggu teman. Oke, tangannya siap. Siap. Gitare cilik. Mas. Sama. Halo. Piye kabare? Sehat-sehat. Nang warung, Mas. Mampir aku, Mas. Mampir. Tekan kerja. Iya, aslinya kan mau tak baik kan kita kan lama tidak pernah ngumpul mengingat iya, Kak. masa-masa muda. Muda. Pesen apa? Sing ngangkat-angkat ya, Mas, enak, Mas. Bro. Yuk, sing angkat-angkat. Yes. Pada Noel ambek aku lah mari ya. Iya, sembarang. Oh, ini kita pacarnya sama. Iya. Suwi tak atau ketemu. Yonatan, Mas. Enos. Anak GKJW juga. Oh, iya. Agak, iya. Generasi Iya. anyar ya? Generasi baru. Generasi baru. Piye Mas kabarnya, Mas? Ya, sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Podo-podo. Kok gitarannya Ya, tadi tuh kan ceritanya kan sing duwe warung iki kan mau main gitar. Nah, kan ingat-ingat masa lalu waktu jadi song leader gitu kan pernah. koyo zamannya awake dhewe sih. Iya. Ono. Kan terus kan aku kan kepengin ngiling-ngiling masa lalu itu. Ya nostalgia. Iya. Nostalgia. Nyanyi-nyanyi lagu. Aku jadi iso nyekel enggak Mas ini, Mas? Ya iso. Main terus sik tak. Aku waduh. Terus aku tadi tuh lagi mencari kuncinya lagu itu loh. Apa? Ya. Kecaplah. Nah, tadi nyari suaranya seberapa ya? Sing kaya apa lagu Mas? Kecaplah dan lihatlah. Oh, ngono Mas. Sing ngene mana? Nah, cocok. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati sun bro. Setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tahu krungu lagu itu enggak? Enggak tahu krungu lagu itu. Oh, iya. Enak lagu ini. Enak. Ya itu kan kenangan Zaman-zaman dhisik iki. Zaman dhisik. Nyanyi. Loh. Apa ini, Bro? Aku ini oleh kiriman video teko arek-arek iki, Bung. Acara apa, Mas? Belum ngerti aku, Mas. Harus dipakai kacamatanya ya supaya kelihatan.
Si Mas. Kalian dhewe kok entuk undangan Mas. Tapi mbok kapan nih undangannya Mas? Ntar. Oh. Acara Ini musik-musik, pujian-pujian gitu loh. Khusus pemuda. Iya, apa sih namanya? Musik pujian apa gitu loh, lupa sih. Loh, iku lah aku Mas. Loh, Aku diundang Mas. Loh, aku takut. loh, ono masih iki. Tahun berapa ini? Si tahun piro ya? Aku ada enggak ya? Ketua sampe dia melu masing Mas. Mestinya ada nih. Iya. Saya tidak pernah melewatkan momen-momen Main begini. gitar nang kene ta, Mas. Iya, aku diundang Mas tuh kan dadi bintang tamu aku iku. Kayak KPPM zaman lawas ya. Oh iya. Ini Mas. Saya ingat, saya ngisi di acara ini. Mestinya saya Mas ya berarti ya. Dokumentasi ini ono berarti ya. Oh, Ya aku iya. iki ku dikek arek-arek jarene Cek. tonton iki lho, Tan. Acarane GKJW. Memang keren. Soalnya aku gak tau melok sih. Wah, Aku Anda khusus- lahir khusus- tahun berapa? Oh, saya kok masih nggak muda. tahu ini ya? Hmm. Saya khusus ibadah pagi. Iki asik loh Mas acaranya Mas. Iya. Masih acaranya. Aku gak tahu melok. Nggak pernah tahu. Gak tahu. Masih Mas acaranya Mas. Sik, banyuku umum apa? Waduh, Waduh. iya. Iya, Mas Dewi iki tahu diundang iki Mas kita. Iya, sih. Ini MPR, Nah, MPR, baru ingat saya. Malam pujian rakyat. Bukan. Oh, malam bukan. Malam pujian rohani. Oh, malam pujian rohani. Oh. Iya, inget lah. Iya. Ah, ini kan, Jonathan. teman. Halo. Titis. Apa? Mas, Ninis. Pesan- Iya. Ninis toh. Iya. pesan apa ya? Iya Mas Dewi Mas. Ah, iya sampean ono Mas. Iya Mas, sampean ono. Vodka. Kok Pokoknya itu vodka sukacita sih? banget pokoknya. Avocado. Iya. Ya sembarang. Apa iki? Nah. Wis sembarang wis Mas. Terus pokoknya sukacita Iya. banget anak-anak itu. Generasi yang baru itu. Loh, dapat videonya Hebat. dari siapa, yo? Aku kemarin itu dikasih lho. Koncone Grace. Apa? Aku lagi KJW lho. Iya. Aku ini kayak koncone iki. Oh. Sering nang kene to, terus kayak di Terus kan lagi KJW to. Loh, iyalah. Gak kenal. Siapa? Iki ku senior. Oh, senior. Oke, kasihan juga, Mas. Iya. Iya. Kalau Oh, saya iya. lepas junior ini. Oh, Iya, Mas. salam dulu. Enos. Halo. Halo, Amos. Om Grace. Oh. Iya, itu Ini lah. kayaknya kalau tos aneh ya, Salim harusnya ya. Iya. Aduh. Salim, Om. Salim. Oh, Salim ya. Iya. Ada kan senior Mas. Senior. Jadi merasa tua. Iya. Loh, pesan apa? Udah tadi sama nggak tahu dibuatin Bro, Wes mari. wis. Podo KJW nih, Bro, Iya, Pak. ternyata. Waduh. Ternyata kayak orang GKJW juga Mas. Berarti orang GKJW itu nyobar nanti Mas. Ini loh, Banyak. nonton ini loh tadi. Heeh. Gitu loh. Oh, Sudah cinta banget. iya. Loh, emang zamannya Om dulu ada tuh Om? Zaman, nah ini aku dateng. Oh, Dateng jadi diundang. tamu. Zaman kapan dulu yang ditanyakan? Waduh, zaman kapan ya? Ini kan sekitar tahun 2000 berapa? 17 ya Om? ya? 17. 17. Oh, ya saya lupa. Oh, kaya ya. Waduh. Iya. Asik pokoknya. Oh, loh, berarti dulu nggak ada dong? Atau ada? Udah ada? Kayaknya dulu itu Dulu itu zamannya Om berarti pemuda. muda. Iya. Oke. Vodka, apa saya pesen vodka? Vodka dulu. Iya. Gaduh. Sono Mas. Iki lho. Ini goreng vodka sih tuh. Loh, salah baca aku Mas jauh ini loh. Oh, Mas. Masuk kalah. Vodka itu namanya avocado. Iya. A itu kan satu. Hah? Avocado. Apa tulisannya? Ya, avocado. Ya udah lah ya. Nggak usah di maknanya nggak usah Iya. dijelaskan. Iki mau Asik Ya. Mas, asik. pokoknya seru. Seru men, asik. Zaman Asik banget. zaman masih muda. Oke. Nah. Loh, sekarang kan masih muda. Iya. Ya muda tambah satu. Wes, coba lolos sih. Iya. Oke, Ya, Mas, Mas. siap. Oh, gitu. Loh, berarti zamannya Om Pemuda itu tahun berapa? Om? Mumpung anget Apa? ayo. Oh iya. Iya, tak dulu. Iki gak anget meneh panas sih. Bulu sampai Iya. Mantap. Ya apa pertanyaan apa tadi? Tanya Berarti apa? tahun berapa Om? Pas pemuda itu. Wah. Waduh. Enak ini. Ketahuan dong umurnya. Nah, ya kalau tahun nih ya Spira 80-an lah.
Berarti ya mungkin kalau kita zaman saya loh ya. Saya pemuda ya berarti tahun 80-an. 80-an lah. 80-an. Wah, belum lahir ya Om ya. Iya. Aku belum lahir. Oh iya, tak lahir tahun berapa? 99. Oh ya jauh. Ya, masih di gitu ya, masih belum kepikiran kayaknya ya. 80 kok kita. Iya. 80-an itu pemuda sudah mulai ada di. Iya. 80-an lah. Ya konsepnya kayak gini Om. Konsepnya kayak band-band kayak gitu atau? Enggak lah. Modelnya dulu kita pemuda itu enggak di gereja. Oh, enggak di gereja. Terus di mana Om? Di kelompok-kelompok waktu itu. Terbentuknya pemuda itu di kelompok-kelompok seperti ibadah yang ada sekarang dewasa itu di kelompok. Aku bilang gitarnya kok. Kayak Monggo Mas. Iya Mas. Mas, gitarnya. Iya monggo Mas, monggo. Sesuk maneh ku tuku akeh lho Mas. Iya, sesuk meneh stoke gitar sing akeh iki. Suruh Mas gitarnya Mas ya. Aku gitar siji gak tahu digawe. Aku kono maneh apa mencak kono drum. Wis. Lo Konser bisa. nostalgia nanti saya. Iya, siap. Ya, tadi pokoknya apa tadi kembali lagi pokoknya pemuda itu Tiap kelompok-kelompok gitu. Itu bertumbuhnya dari awalnya itu. Oh. Tiap kelompok dan saya sama Mas itu beda kelompok dan beda wilayah. Dulu wilayah 5 gitu. Wilayah 5. 5 itu berarti daerah mana? Jadi ya kalau wilayah 5 itu batasnya ini apa? Bratajaya, Bratang, Ngagel, Tirto, seperti itu. Jalan besar itu gereja dibatasi dengan jalan itu sampai sini depannya gereja itu sampai Bratajaya ke sana itu jalan per wilayah. Oh. Wilayah 5 dari sana. Saya posisi di gereja itu di wilayah 3. Oh, berarti sekarang jadi wilayah 4 itu. Ya, karena dulu wilayah 4 itu ada. Jadi dia jadi cara ya sekarang sudah jemaah di Sukolilo, benar. Sukolilo. Lama sekali ya. Jadi kelihatan tuanya nih. Wilayah 4 itu Cajem itu. Sekarang jadi jemaat Rungkut. Sukolilo. Rungkut dulu ya. Rungkut. Enggak. Rungkut Mas. Itu sebentar sih. Ya ini kelamaan sih. Enggak Rungkut Mas. Enggak lah. Kalau Rungkut memang ini, tapi kan dia jadi dulu kan memang Rungkut duluan baru Sukolilo. Tapi kalau nggak salah wilayah 4 itu ya sekitar daerah Sukolilo sana gitu loh. Pokoknya jalan jemaatnya itu Rungkut kita itu. Berarti dulu tuh apa ibadah pemudanya gabung. Oh, per kelompok dulu ya berarti ya. Per kelompok dulu. Ya ada di kelompok-kelompok dan wilayah. Baru gabung. Wilayah itu baru digabung. Oh. Ya, Mas ya. Jadi kalau besarnya seperti itu digabung dari kelompok sana sampai wilayah apa kelompok dulu? Jadi gini, di kelompok-kelompok itu kan mereka ada namanya bikin ibadah. Misalnya katakanlah nih setiap Sabtu misalnya gitu ibadah pemuda di kelompok. Nanti misalnya 2 minggu sekali apa 1 bulan sekali itu di wilayah. Nah, belum sampai ngumpul di gereja seperti ini. Belum sampai ya. Terbentuknya seperti besar di gereja itu belum ada. Oh, belum ada. Belum disetujui ya. Masih kelompok-kelompok kecil lah gitu loh. Belum ada di gereja, belum ada ibadah. Itu sekali ibadah kalau di wilayahku aku ingat itu ya minim kalau lagi sepi-sepinya sih yo. Sepi-sepinya wilayah loh ya. Ya itu 25-30 gitu lah. Kalau kita lebih oke ya 50. Kalau di kelompok ya 15 gitu. Banyak ya Om ya. Enggak tahu zamannya ini sama sekitar di segitu. Mana? Beratan Binangun ya? Ya, Beratan Binangun itu sekitar segituan, Mas. Jadi pokoknya potensi pemuda yang paling banyak itu di wilayah 3 dan wilayah 5. Ya 5. Itu potensi yang paling banyak dan wilayah yang lain itu tidak sebanding dengan kita. Berarti termasuk Om ini dari wilayah 3 dan wilayah paling ya, paling 3, 5. Itu paling besar pemudanya. Banyak gitu. jemaatnya ya. Dulu berarti apa undang-undangnya itu berarti ngundang apa? Supaya banyak, maksudnya banyak masanya itu apakah? Ya. Kan dulu kan mungkin nggak ada WA kan nggak. Oh iyalah, beda ya. Iya toh. Gimana kok bisa gitu loh? Ya curhat pengalaman dia. Itu bagian ngedar-ngedar, pengedar. Dulu bagian pengedar undangan. Kalau ada ibadah besar seperti wilayah itu mendatangkan pembicara yang besar waktu
itu pun kita sebelum meskipun tidak ada mengundang, kita ibadah pemuda itu mesti ada undangan. Komunikasinya kita, hubungannya kita melalui undangan. Jadi per kelompok kita kasih undangan berapa undangan disebar gitu. Jadi yang nanti ketua kelompok itu nyebarin. Gitu. Jadi gitu. Nanti kumpulnya datang. Dan jadi itu pun kreatifnya itu undangannya itu ya saya sebenarnya ada nyimpan masih ada. Waduh. Ada simpan itu. Nah itu kreatif banget. Jadi ya folio berwarna itu dicetak, difotokopi, diketok, sebarin. Tuh, folio berwarna difotokopi. Iya, berarti nggak jadi berwarna. Ya folionya kan yang yang berwarna. Gitu. Tetap hitam putih. Dulu printer itu berwarna itu tanpa rambut. Hitam putih, tapi ya. Kertasnya tok yang berwarna. Iya benar. Jangan menghina dong. Enggak dong, saya tidak menghina. Tapi kreatifnya bagus dia. Iya. Membentuk sebagai undangan itu dibikin sebagai pembatas Alkitab juga ada Mas ya. Jadi kreatif ya sebagai undangan sebagai pembatas Alkitab. Berarti nggak selembar besar gitu ya, jadi dibentuk kecil bagus. Bisa selembar bisa. Kertas folio dibagi 4 bisa. Terus atau nanti kalau memang butuh banyak ya dibagi lebih kecil gitu. Gitu, jadi kreatifnya gitu. Potensi-potensinya begitu. Nah dulu kalau Om Amos juga gitu juga caranya. Ya sama lah, itu kan turun temurun. Iya, turun temurun. Habitnya begitu. Masih kan karena orang zaman dulu ketika zamannya orang tua pun itu kan mereka juga pakai ada kertas undangan untuk ibadah kelompok dan wilayah itu. Sama ya, cuman mereka kan diketik. Kalau kita kan pakai printer krek gitu. Pita. Oh iya, tapi masih di atasnya mesin ketik kan ya? Iya. Ya siapa tahu Om. Masih sempet ngetik juga. Masih tapi nggak terlalu lah. Iya, nggak terlalu lah. Terus udah upgrade. Ya bikin majalah. Iya. Buletin gitu. Buletin. Ada buletin itu. Namanya buletinnya Patmos. Ya, apa lupa salah. Patmos itu Mas. Ya ini masih ingatannya kan tajam. Ya. Bukan itu namanya itu saya kebanyakan kopi. Yang mati lagi Om kalau. Pemuda itu selalu disegarkan dengan kreativitas itu ada tidak hentinya gitu itu ada buletin itu untuk penunjang kita makanan rohani kita ada setiap renungan ada juga di situ. Gitu. Ada namanya Patmos waktu itu buletinnya edisi keberapa gitu ada seperti buletin itu seperti warta jemaat itu gitu. Itu disebarnya pas ini ibadah minggu gitu. Enggak. Konsumsi itu sebulan sekali atau berapa ya? Iya, tapi untuk pemuda sendiri aja. Tidak ditaruh di gereja. Buat pemuda aja gitu. Nah terus gitu gimana Om? Kalau kan katanya belum ada kayak band-band kayak yang kita lihat tadi. Terus gimana untuk mengangkat euforianya supaya pemuda itu kan kalau sekarang kan biasanya dulu. Oh iya monggo. Kalau kita di kelompok itu gitar. Awalnya pakai gitar. Terus ketipung. Tahu ya ketipung gitu ya? Tahu itu. Ya, jadi ketipungnya buat dandutan dipakai itu terus sama apa? Itu Om Amos pasti kan yang apa yang nyanyi? Pertama awalnya begitu. Gitar 2 terus akhirnya kita kepingin rindu untuk ada ketuaan itu pakai beli ketipung. Ya. Beli sendiri. Beli. Ketipungnya ingat waktu itu warnanya kuning bening gitu ya. Sudah lupa. Iyalah, pokoknya kalau inget ketipung itu bening pokoknya gitu. Kayak fiber itu lah. Oh iya. Oh iya, yang itu yang kecil. Yang besar kan biasanya kan warna coklat-coklat gitu. Enggak, tempatnya loh Mas. Iya. Bening gitu. Sekarang masih ada? Enggak tahu. Ya itu. Karena kan sudah bergenerasi dari kita mulai pakai gitar, pinjem sampai kita punya gitar sendiri, punya ketipung sendiri, sampai punya sound sendiri, sampai punya apa namanya drum pad sendiri. Drum pad itu kayak drum tapi kecil. Pencet sama jari. Gitu. Jadi ibadahnya pertumbuhannya seperti gitulah.
pertumbuhannya seperti itu dari ketipung, habis itu trumpet, Mas Amos yang main waktu itu. Drummer. Apa bro? Ngopi main. Iya. Nah, Mas Amos dulu pemain trumpet. Sebelum ke saya. Ya, kan eranya waktu itu saya cuma gitar. Gitar. Gitu, ada beberapa teman-teman yang juga bantu. Habis itu beli sound. Ya, sound warna biru aja. Ya, sound itu kan. Tapi yang beli waktu itu kepunyaannya wilayah 5. Oh, belinya itu per kelompok-kelompok gitu, wilayah. wilayah. Oh, per wilayah. Sebenarnya kan gini. Sebenarnya kan waktu pinjem akhirnya. Awalnya berarti gimana? Belinya jadi kan persembahan gitu. Jadi kita kumpulkan karena kan kita nggak ada dana lah. Dana dari gereja nggak ada. Jadi kita beli sendiri gitu, terus kemudian sampai beli bas, beli apa gitu. Ya, semua itu apa? Ya dari ini pemuda yang muda sendiri. Tapi itu. waktu itu ya kebanyakan yang paling banyak ya wilayah 5 waktu itu jemaatnya. Nah, jadi itu berarti dari persembahan aja atau persembahan sendiri. Jadi kepengen beli apa? Persembahan itu aja. Ini trumpet. Ya, beli sound. Berapa? Kita berdoa begitu. Nggak ada. Kalau sekarang kan biasanya ada kayak wirausaha gitu ya Di situ dulu nggak ada? Oh, ada. Nah, zamannya. Kayak apa? Ya itu kan sosial. dari zaman yang awal mulanya pemuda di kelompok terus bertumbuh jadi besar, akhirnya ada beberapa apa namanya Mas, mahasiswa yang datang dari berbagai macam yang di pemuda itu, akhirnya membuat suatu bentuk namanya seperti itu tadi, tapi izin, tapi di luar gereja, namanya November Ceria waktu itu. Membuat November Ceria di itu ada apa, gagasannya seperti kayak itu tadi, tapi tidak di gereja. Itu akhirnya banyak yang bantu Oh iya, aku jadi ingat November Ceria. Iya, November Ceria. Berarti November aja ini. Apa? Ya, memang itu momennya. Momennya November Ceria waktu itu Mas ya. Waktu itu kita pokoknya bergadang untuk mewujudkan itu, membuat dekornya, pokoknya berwari lah. Di Ngagel waktu itu, di karoseri Ngagel tuh. Ini loh sebelahnya Makam Ngagel. Kalau itu kan ada karoseri. Iya, tahu. Bununu. Iya, tahu. Itu. Oh, di Bununuknya? Enggak. Belakangnya. Sampai asal jeruk. Kalau itu kompetitornya Jonathan. Iya. Dia warkop. Kalau sana susu kopi jahe susu STN. Itu waktu pertumbuhannya waktu itu gomnya waktu itu ya November pemuda sebenarnya November Ceria itu awalnya berarti ya, terus akhirnya terwujud lah. Tapi itu sudah pakai band apa belum ya? Kayaknya belum ya kayaknya. Belum ya. Masih pinjem gitu. Enggak, masih pakai kayak keyboard, pakai trumpet gitu aja. Tapi kayak model gitu lah. Kayak MPR belum ada kayak MPR. Masih belum ada. Modelnya kayak MPR. Ya itu modelnya gitu. Akhirnya diterimalah di gereja. Ya. Itulah dari itu diterima di pemuda, saking makin banyaknya diwadahi sama gereja, dibikin ibadah pemuda itu ya, KPPM itu namanya. Tapi pernah juga bikin kayak November Ceria itu, saya juga lupa namanya apa lah ya, maklum lah ya, tapi di gereja juga namanya. Belum sampai ke posisi band karena kita belum punya alat-alat seperti itu. Nah sampai pada waktunya kita di KPPM, terus sampai pengadaan sendiri itu cuci motor kalau salah ya, cuci motor gitu. Bikin di sini. Iya, STNK ngurus STNK. Zamannya. Calo dong Om. Oh enggak lah. Calo temen. Waduh, jasa berarti bikin jasa untuk membantu warga dan dananya untuk perwujudan dari sound system itu. Kita pengadaan lah. Jadi pengetikan, skripsi, jual makanan setiap minggu. Semua ya? Pokoknya yang berbau duit langsung. Cuan. Cuan. Buat kepingin kita beli
sebuah sound system gitu dan alat musik lah. Gitu ceritanya seperti gitulah Mas ya. Ya. Dan tapi kegiatan-kegiatan itu sebenarnya tidak seperti tadi yang barusan kita lihat itu di MPR itu ada pada waktu itu kita pemuda itu sangat-sangat kreatif lah. Seperti ada rally sepeda, terus lomba-lomba yang diadakan di gereja, pokoknya ada lah macam-macam lah gereja itu. Pingpong. Lomba gitu tak Iya, di lomba. gereja. Di gereja. Jadi nggak tahu rasanya mejanya masih ada nggak ngerti lah. Jemaatnya itu jemaat kita sendiri ya. Sama-sama kita antar kita sendiri. Pemuda berarti pemuda. Ya, antar ya semua. masuk wilayah sini wilayah sini gitu antar wilayah. Gitu. Berarti lumayan ini ya, berarti pemudanya cukup aktif ya. Aktif. Jadi ada kayak rally sepeda, ada ketangkasan dari sepeda. Lo zamannya Chris gimana lo? Aktif. Iya. Aktifnya kok pelan. Aktif ya. Cuman mungkin tidak semeriah yang diceritakan Om gitu. Mungkin kan kalau Om kan kayak 50 orang terus gitu kalau misalnya sekarang tuh mungkin memang berkurang Om. Juga masih kenapa kok antusiasnya pemuda itu sekarang ya, terutama saat ini tuh kayak berkurang gitu. Kalau aku dengerin ceritanya Om itu kayak, seru gitu loh kayaknya kemana-mana, kayak ibadah itu nggak cuman sebulan tuh beberapa kali gitu kan. Oh iya. Nah, berarti ketemu kayak asik gitu loh. Dulu soalnya begini, kekompakan kita itu berawal dari yang kita awali dari pemuda itu pemuda kelompok. Ya. Itu dan semuanya itu ditampung di gereja dan awalnya juga boleh pun untuk alat musik pun itu susah kita nggak langsung bisa nggak instan gitu langsung nggak seperti jadi gitu. mengalami proses itulah cuman kita lalui bersama proses itu. Jadinya dari mulai nggak punya ini sampai boleh kita punya drum punya mixer sendiri itu punya sound besar apa itu ya alat-alat band yang komplit itu butuh proses. Tapi alatnya beda kayak yang di gereja itu? Alatnya maksudnya beda yang kayak drumnya yang dulu apa enggak kan? Kayaknya beda. Masih ada drumnya itu. Masih ada. Ya mungkin kan zaman dulu kan ya sudah enggak terlalu bagus lagi lah rasanya. Sudah berapa tahun lah. Gitu. Jadi semua itu pengadaan sendiri. Tanpa gereja membantu. Akhirnya tapi melalui proses itu akhirnya jadi ini ya Om ya, jadi semakin kompak kayak akrab akhirnya. Keakraban itu masih terjalin sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Ya, sampai sekarang. Ada grupnya. Oh, sekarang ada grupnya ya. Kalau dulu kan ada. Bapak-bapak, ibu-ibu isinya. Ada grupnya. Pokoknya bapak-bapak dan ibu sudah tidak muda lagi ya. Ada grupnya kita. Tetap solid kita. Masih komunikasi. Ya masih maksudnya masih di GKJW atau banyak yang udah pindah banyak yang keluar kota kah? Nyebar lepas dari Surabaya tapi kita tetap masih ada kontak. Nah, kita pun juga di kontak-kontakan itu di grup itu juga mau mengadakan reuni juga gitu loh. Nah, tapi dalam waktu dekat ini belum ketemu belum ketemu waktunya gitu aja. Ya kan jauh-jauh soalnya kan. Jadi kan ada yang di Jakarta seperti itu kan. Ada yang masih apa namanya itu umroh. Ya. Iya, ke Yerusalem. Masih umroh. Banyak yang pemuda-pemuda kita masih di Jakarta aja ada, masih di mana ada semua. Gitu. Dulu berarti apa ada kayak misal kalau sekarang kan banyak retreat kayak gitu. Dulu juga ada lah. Dan sangat seru banget. Ada. 3 hari kayak gitu-gitu atau seminggu? Sebelum ada hari itu nggak ada Mas. Maksudnya sebelum ada hari itu kita tuh apa namanya? Patuen apa? Oh itu namanya ini jalan-jalan. Bukan. Jadi kemitraan. Jadi pemuda itu ada kemitraan. Gimana? Jadi misalnya nih katakanlah nih di Pacitan misalnya gitu ya, ada desa Kristen misalnya seperti itu. Nah, kelompok desa Kristen tertentu nanti kita kerjasama di sana. Setahun bisa 4 kali gitu loh. Itu ngapain dong?
Ya kunjungan ke sana, terus kita pelayanan musik ke rumah warga-warga seperti ke itu. sekolah minggu, gitu. Ngajar. Iya gitu. Nggak pernah ngerasain ya? Belum. Oh. Dulu waktu itu mau Om, cuman emang ada pandemi. Kita itu berbagai gereja GKJW di pelosok-pelosok itu kita hampir semua kita. Iya. Saya terakhir itu ngikuti tahun berapa ya? Ada kok sampai misalnya gini, sampai dapat ketemu jodohnya. Waduh. Ini termasuk Om juga? Oh enggak lah. Oh kirain. Bojoku luar pulau. Oh tambah luar pulau ya. Iya kan jemaat luar pulau. Cabang luar pulau. Waduh. Oh jangan kuping ae, Bro. Pokoknya itu kita itu Pak Parungnya Yonatan iki cilik, makane krungu ae. Iya makanya partisinya pakai kardus Om. Iya. Partisinya kardus ya. Oh gitu. Jadi semua kegiatan di waktu pemuda yang lama itu sangat berkesan banget lah. Maksudnya teringat-ingat lah, sudah ada kenangan, banyak kenangan lah. Banyak kenangan banget lah. Jadi apa ya? Punya cerita lah gitu. Kenapa kami bisa punya cerita seperti itu? Karena itu benar-benar artinya kalau bukan duka ya. Jadi kan sangat membekas sekali. Jadi ingatan itu masa-masa ke desa pas bantuan banjir seperti itu. Kita mesti selalu ikut gitu. Bantuan banjir atau bencana alam. Langsung kayak gitu. Ya, kita galang sendiri. Galang. Kita galang sendiri. Gitu. Iya. Jadi kayak MA membutuhkan GKJW ini ada bencana gitu. Kita dulu apa ya? Legok Sono ya ada ya nama itu pernah gitu loh. Legok Sono, Pronojiwo. Gitu. Aku pernah ke sana itu masih belum ada lampu deh, pakai genset. Ya gitu. Sampai sana malam hari. Genset itu yang buat kuping itu. Oh bukan itu headset itu loh. Oh iya. Genset itu yang dibuat dasi. Pokoknya itu kita banyak lah kenangan cerita-cerita yang membuat sampai sekarang kita sudah senior lah katakan. Gak usah ngomong gitu lah. Gimana yang pas gimana? Apa? Ya itu kan masa lalu. Masa lalu. Yang susah untuk dilupakan. Bukan tidak bisa move on, tetap move on, teman masih kenangan itu tetap ada gitu loh, happy gitu lah. Gitu loh. Kenangan terindah. Ya, loh, kalau kita ngomong pelayanan ke desa, ya toh. Terus kemudian aku ingat lagi terakhir saya masih di KPPM waktu itu ya. Jadi ketua KPPM. Tapi sudah ya sudah ada band seperti itu sih ya. Ke desa terus kita berikan keyboard itu ke salah satu di Sumber Gondang kalau nggak salah ya zaman Sumber Gondang daerah Lamongan sana gitu. Sumber Gondang Mas. Jadi ngasih persembahan keyboard. Ya terus sama pelatihannya juga. Gitu. Jadi macam-macam lah aktivitasnya. Hampir ya katakanlah setahun itu pasti 4 kali. Jadi kita punya target misalnya desa A gitu ya. Sudah nanti selama 1 tahun tuh ke desa A terus 4 kali itu. Nggak ngerasain gitu juga. Iya. Tapi diingat loh, itu keyboardnya bukan keyboardnya gereja loh. Keyboardnya pemuda itu. Iya, persembahan. Itu punya pemuda yang kita himpun waktu itu, kita persembahkan untuk. Gitu. Siapa paling berangkat hari Sabtu gitu 2 mobil gitu. Pokoknya banyak berkesan. Coba dia bikin kayak gitu enak loh. Iya, bikin program-program seperti gitu. Yang sekarang itu asik kayaknya Om. Dihimpun asik lagi lah. Pemudanya lagi. Nanti kita tua akan berkesan lah. Tapi ngomong band-bandan kayak gini ini pun zaman itu ada masa-masa waktu saya jadi majelis, Mas Yonos juga posisi majelis waktu itu untuk ibadah minggu ya waktu itu ya. Ibadah minggu. Belum bisa. Belum kayak yang sekarang biasanya belum boleh. Cuma pemuda aja. Di pemuda aja. Sampai suatu saat kita. Nah itu gimana Om? Dobraknya itu gimana? Ceritanya begini. Seru pokoknya. Seru penuh dengan keberuntungan datang waktu kita sudah siap memang. Memang rencana Tuhan itu pada waktunya. Yes, pas pokoknya ceritanya gitu kita sudah vakum waktu itu pemudanya. Iya. Vakum. Kenapa kok vakum? Kok aneh ya, vakum ditawari. Ya kan biasa tau kan pada kondisi tertentu mulai turun seperti itu lah. Pemudanya KPPM vakum waktu itu.
Kosong tapi karena Kosong. mereka banyak kegiatan di luar. Ya, di luar waktu itu. Iya iya, jadi sibuk dengan kerjanya, dengan Pelayanan di luar. pelayanan di luar. Gitu. Karena di dalam iya, kurang, karena kurang didukung Ya, gitu kan. gitu. terakomodir. Iya. Akhirnya kita dikasih kesempatan itu sama pada waktu itu pendetanya Pak Krista. Ya, sidang Majelis waktu itu. Oh, Pada waktu sidang majelis dimunculkan, diberikan kesempatan itu. Lah kita kan pada waktu itu bingung, sudah hilang semua atau apa? Iya. Iya. Aku bingung, sama-sama bingung. Dikasih terus ditanyain sama-sama sama Pak Pendeta itu, Pak Krista itu, gimana Mas? Ya, SMS, BBM. Oh, BBM. Zaman BBM. Ping ya. Mengalami juga ya? Iya dong. Oh, mengalami Tapi ya. SD kayaknya. Zaman SD ya. Sekarang nggak ada BBM. Iya. BBM, Benar-benar. BBM dan telepon fleksi. Oh Iya, iya. iya, tapi waktu itu kita BBM lah. BBM lah, Namanya BBM. sidang kan nggak teleponan. Boleh kan teleponan BBM waktu itu. Terus dia tanya ke saya, piye Mas? Iya. Aku bilang dia terus tanya SD-nya ada. Waktu itu Pak Krista bilang SD-nya ada. Bilang aja ada. Waduh, Waktu ada. itu. Padahal SDM-nya Iya. nggak tahu. Loh, kan sudah ada drummer. Loh, Terus Om ini Amos juga Oh, vokalis. ada memang, tapi pemudanya sudah menyebar semua. Oh, Udah sudah. Iya. nggak tahu kemana lah rimbanya lah waktu itu. Iya, iya. Jadi kan kita kan intinya kalau dari dulu tuh sifatnya apa? Punya sesuatu berani gitu, nekat Berani, gitu. loh. nekat waktu itu ya, mesti kita Jadi gitu. pokoknya pasti bisa gitu loh. Jadi waktu keterima ini BBM kan, siapa ya po? Terima. Ambil aja. Iya, terima, iya, terima, iya. iya. Terima, Ada, iya. ada. Nggak ngerti. Nggak yo. ngerti ya. Waduh, Terus pokoknya iya lah. pikir carry. Iya, Carry. Mas sidang siapa ini yo? Gitu. Iya, ceritanya seperti gitu ceritanya. Akhirnya aku bingung, akhirnya ya puji Tuhan lah aku diberi kesempatan untuk cari teman-teman yang lama itu akhirnya mau juga membantu mau. waktu itu. Ya, ada yang dari GKI toh. Oh. Waktu itu bantu. Akhirnya dia sudah balik ke gerejanya, sudah vakum kok. Iya. Akhirnya yang main keyboard siapa? Cuma itu aja yang bisa. Oh, Ya. Panggil lagi ya kira. Panggil. Iya, benar. Mau, akhirnya mau dia Wah. bantu. Ya akhirnya dia Jadi- bagi kita dia. Double berarti Double pelayanan. dia, pelayanan di GKI-nya dia. Itu dulu berarti sesering sekarang atau gimana Om? Kalau dulu waktunya. Ibadah Iya. minggu. Ya sudah setiap minggu. Pasti. Oh, berarti Enggak. boleh. Enggak ya? 2 bulan sekali. Awalnya ya? Awalnya 2 bulan sekali. Oh. Boleh 2 bulan sekali. Tapi 2 bulan sekali. Iya, Akhirnya gitu kan. dilihat perkembangannya. Itu gimana Om? Pertama kali dilaksanakan itu responnya jemaat apakah kok gini atau wah Oh ya biasa lah. Biasa Oh, pertama kan gitu banyak Kaget. perubahan ya kaget. perubahan Nah, pasti makanya. kaget. Akhirnya lama-lama seneng. Oh. Akhirnya dikasih tempat di ibadah terakhir. Dulu 6:30 ya. Setengah Ya, tujuh. Setengah tujuh. Oh, Iya, malam. setengah tujuh dulu. Itu aku pakai masih apa ya? Masih OHP apa enggak ya? Enggak rasanya ya. Pakai LCD ya sudah nih kayaknya. Kayaknya pakai LCD. Iya, aku masang layar kok itu waktu itu. Masang layar Oh, LCD. Masih ya. Oh, HP Mas ya. OHP waktu itu. COHP. Oh yang tulis tangan pakai spidol itu. Iya. Itu kalau tulisannya jelek susah Om. Saya pernah itu. Ini apa tulisannya? Latin. Liriknya apa? Enggak, tapi habis itu terus mulai era ada persembahan baru muncul lah untuk itu. LCD. Cepet tuh akhirnya cepet ada persembahan buat LCD. Oh. Gitu sih. Gitu ceritanya. Ya pokoknya akhirnya kita jadi sebulan sekali. Oh dimajuin akhirnya Dimaju disering. lagi. Ya kan. Sebulan sekali, oke seminggu sekali. Dan nama ibadah pemuda ditaruh di papan itu ibadah dulu nggak Oh ada. jadwalnya. Oh Ya. nggak ada Dulu dulu. ibadah umum. Ya kan. Dulu ditulis ibadah umum, tapi 6:30. Jadi ibadah nuansa pemuda Nah, itu itu akhirnya ditulis. masuk di papan. Di papan. Papan akhirnya. pengumuman itu. Papan pengumuman itu. Oh. Akhirnya jadilah kita senang sudah ibadah pemuda terpatri. Akhirnya ini lagi 7. pemudanya ini lagi ya semangat lagi. Ya, Masuk lagi. artinya kan gini, bahwa semua itu kan proses harus dilalui ya. Iya. Jadi nggak gampang lah kami ini. Oh, kalau teman-teman seperti itu, seperti yang ada di tadi toh, Iya, punyanya di- filenya Iyo itu Iya. kan. Jadi masa-masa itu ini kan sudah menuainya lah, artinya Iya. sudah seperti ini. Tapi Sudah ada yang nandur iya, duluan. mulainya nggak gampang. Tapi tentunya kalau teman-teman sekarang memulai sesuatu progres yang ke depan, Iya. tentunya juga akan
mereka harus siap apa, mungkin inovasi apa, ya, gitu bener loh, gitu loh. Inovasinya gitu loh. Pokoknya inovasinya pemuda yang kayak mesti dulu, kreatif lah pemuda. pada zamanku dulu itu inovasinya apa-apa banyak. Jadi nggak cuma nekat ya Om ya? Oh iyalah, nekat kok gak gawe. Iya, sama aja. Enggak anggar kayak gitu. Itu pun juga selektif juga kita. Waktu itu pun juga banyak proses meskipun kita mendatangkan pembicara-pembicara yang notabene sangar gitu, banyak kendala-kendala di GKJW itu banyak gitu. Tapi kita tetap berdoa untuk mewujudkan pembicaraan dari pembicara yang melayani itulah gitu. Iya. Untuk bisa hadir gitu. Seru kayaknya. Problemnya waktu itu begitu problemnya. Iya memang. Tapi kami bisa melaluinya sehingga mungkin zaman sekarang sudah berbeda hasilnya. Seharusnya lebih baik lah, lebih bagus dan lebih kreatif. Nah, gitu. Ya pengenku seperti gitu. Jangan kalah di GKJW itu tunjukkan di Ngagel dulu. Awalnya itu mula-mula boleh pakai band tuh Ngagel, GKJW. Bukan GKJW Ngagel aja loh, GKJW keseluruhan. Ya, Ngagel itu pelopor dari itu Mas pelopor itu kita harus berbangga dicontoh GKJW yang lain itu dari Ngagel, dan nama Ngagel GKJW Ngagel itu sampai di MA rame membikin gebrakan kok nggak ibadah model opo ya. Apalagi namanya Om Amos dan Om Enos gitu ya. Wah, ini enggak, waktu itu saya enggak pakai nama Amos ya. Banyak ya namanya ya. Waduh. Jadi kan langsung ganti nama. Oh gitu ya. Cuci tangan ya, pindah. Dulu sampai sempat ramai gitu pokoknya. Akhirnya ditiru, dicontoh sama pertama itu yang nyontoh itu kalau nggak salah Rungkut Mas ya. Ya, Rungkut karena ini ya deket dulu kan di dalam. Rungkut karena anak ya. Anak. Tapi dia juga rame seperti kita prosesnya dulu. Dia sempat cerita, yuk opung ini, sempat sharing lah, sharing ke kita. Kita memberi dorong maju terus seperti Ngagel gitu. Dan akhirnya diberi tapi berapa bulan sekali, lama dia prosesnya. Akhirnya pun tidak boleh tenggelam, terus dia muncul lagi ada gitu, prosesnya lama juga Rungkut itu. Akhirnya berhasil muncul gereja lain Gubeng jadi gini intinya mungkin setiap jemaat kan beda prosesnya ya. Tapi intinya kalau pemuda ini punya visi yang baik, artinya bukan hal yang aneh-aneh kayak misalnya kita ngomong tadi STNK apa itu memang kan maksudnya bagus gitu loh. Wis gak perlu membebani kas jemaat seperti itu ya. Tapi kita kerja ini terus nanti sebagian dipersembahkan untuk mewujudkan alat kan oke kayak gitu loh. Akhirnya gereja melihat itu, loh ternyata kok nggak mandiri gitu ya. Istilahnya waktu itu majelis itu kata kayak dana tapi kok iso duwe nah. Ini ngepet di mana? Oh ya ini biasa ngepet itu. Pokoknya itu akhirnya dilihat dari majelis jemaat akhirnya support sama pemuda seperti gitu diperbolehkan. Akhirnya dicontoh sama GKJ yang lain. Rungkut awalnya waktu itu akhirnya mereka lebih baik akhirnya Rungkut membikin Waru juga membikin juga, terus GKJ Gubeng itu membikin dan akhirnya dia lebih berani mendatangkan Frankie Xiaoming waktu itu. Ibadah pemuda membikin event Frankie Xiaoming, ngundang Frankie Xiaoming waktu itu. Sempat waktu itu. Keren pokoknya. Artinya kan gini, ya itu tadi lah. Pokoknya proses-proses itu dijalani lah. Gitu. Terus nggak usah misalnya ada tantangan kayak gini terus kemudian surut mutung gitu enggak lah. Kita jalan aja pokoknya benar kita maksud kita untuk mengaktifkan pelayanan di teman-teman pemuda itu gimana daripada aktif di tempat lain kan aktif di tempat kita gitu. Bener itu aja sih tujuannya kita waktu itu aku minta ya waktu itu ya sama dengan waktu kalian di masa generasi ini, jangan sampai pemuda itu lepas dari kita untuk mewujudkan kreativitasnya mereka gitu loh. Kita wadahi, kita dukung, kita support waktu itu ya. Jadi kita lebih
bertumbuh di sini gitu loh maksudnya. Jadi tanpa apa di luar itu ya cuman sebagai tambahan, tapi utamanya ya gitu. Artinya kan kita belajar, kadang-kadang kita belajar, kadang belajar di tempat lain, gitu loh. Tapi kita menumbuh kembangkan ke rumah kita gitu, ditumbuh kembangkan pelayanannya. Ya jadi ya kita ya pesannya ya di pemuda yang sekarang itu carilah yang kreatif yang membuat nuansa yang indah lagi. Pasti lebih kreatif lah. Iyalah. Era digital, ya maksudnya gitu. Kita kan era mesin ketik, printer krek. Era fotokopi udah seperti itu. Sekarang printer berwarna, itu enak. Tapi sekarang paling enggak ada undangan kali, ya toh. Paling WA, ya toh. Orang sudah mulai WA dibikin undangan gitu, dikirim. Ya poster gitu. Lain loh, beda loh. Kalau kita datengin undangan ya, beda kan. Misalnya aku ngasih undangan ke tempatnya Chris itu ya. Paling kan aku bisa nyapa Chris besok dateng ya kan. Paling enggak rasa sungkanya Chris kan beda gitu loh. Kalau sekarang Chris tak WA, yes dibaca gitu toh paling ya. Beda. Rasanya rasa psikisnya beda. Memang gitu. Cuman ya itu tadi effortnya kita ke rumah-rumah gitu loh. Waktu, tenaga, gitu loh. Apa? Waduh. Iya Mas. Ya sambil ngantar undangan ya kalau ada yang mau kan lumayan ya. Sambil menyelam minum air ya. Memang besok malam minggu tak jemput ya. Memang ada seperti itu. Ada. Kalau nggak ada yang mau satu undangan lainnya lagi. Kalau mau semua jadi banyak ya. Goncengannya sampai belakang. Bercanda loh ya, enggak gitu lah. Iku sing ngoping-ngoping iku lho, Yonatan iku lho ya. Biasa Om. Iya. Pas ana sing gelem kabeh repot ya. Waduh, lah ya. Laris. Oh iya. Ya bikinlah pemuda yang sekarang itu yang berkreatif, yang lebih lah, yang lebih nuansanya bagus. Ya saya kira seperti itu bagus. Gitu. Oke. Pokoknya itulah. Pokoknya jangan seperti kita di masa yang ya cuma ala kadarnya itu. Tapi kegiatan itu membuat kita berkesan sampai ini. Bikinlah seperti gitu. Tapi ala kadarnya kita tetap semangat loh. Ya, jangan semangat, salah loh ya. Ala kadarnya itu semangatnya berkesan sampai sekarang maksudnya gitu loh. Bikinlah seperti gitu. Karena semangatnya. Karena Anda yang lebih baru ini yang banyak fasilitas lebih banyak lebih baik kan lebih berilah yang terbaik lah gitu. Harus bisa memberi yang lebih baik gitu loh. Gitu. Kalau kita ngomong kan kita aja itu kan zamanmu dulu misalnya gitu. Iya, tapi kalau kita yang seadanya tadi bisa memberi yang terbaik. Zaman dulu Mas, meskipun kita dibandingkan zaman dulu nggak kalah seperti yang MPR tadi ya. Kita November Ceria kalau di masanya itu mungkin kalah MPR itu. Jumlahnya lebih gede. Sampai nyewa gedung itu kita di gereja tanpa ngundang loh ya. Tanpa ngundang luar loh ya. Itu bisa sampai 75-100 lah. Banyak dulu itu. Itu nggak ada sepi itu ya. Itu nggak ada. Berarti sepi itu aja. Sombong sekali. Iya memang sepi. Itu nggak ada teknologi lah ya. Nggak ada teknologi. Cuma undangan. Iya. Kita sebar. Aku tadi kan ngomong wilayah aja sepi 25. Lah iya. Sepi itu. Ya, kalau lagi oke 50 gitu loh. Retreat bisa berapa kapan? Retreat itu pokoknya kalau sampean mau ke mana namanya? Ke Wisma Cahyono. Itu pembandingnya itu aja. Penglihatannya itu udah. Itu pun penuh. Kelanting itu penuh. Lo berarti kayak gitu tuh lebih itu malah kamar-kamar itu penuh semua. Berapa orang selain retreat gitu pernah nggak kayak keluar kayak ya nggak tahu kemana ke Batu itu retreat itu bukan salah satu cuman main-main doang gitu pernah nggak latihan dasar kepemimpinan LDKS kayak gitulah ada gitu kayak jadi jenjang untuk ada orang-orang baru pemuda baru kita gembleng leadership ya training. Seperti itulah ya seperti gitu. Yang ditanya Chris tadi apa? Maksudnya kayak jalan-jalan gitu Om, kayak ya cuma senang-senang doang, kayak kemana kayak? Ada. Di luar itu. Ya, kalau retreat kan ada agenda gitu loh. Kan bukan kegiatan gereja, tapi ya itu tadi kan kekeluargaannya. Keluarganya kita spontan namanya.
Uwi. Ada Uwi ya. Kerumunan. Iya, biasa tetangga ini. Tetangga itu usil bikinlah seperti gitu. Spontan, ayo lencer. Spontan tuh. Oh iya. Dananya urunan. Ya. Gitu. Spontan waktu itu rancangan pernah. Jadi kan gini, kebetulan waktu itu kan kepengen mau ke Bali, ke Jogja gitu loh. Banyak ya kepengennya, tapi nggak terwujud. Sampai sekarang. Akhirnya terus suatu Spontan. saat tuh gini, ya itu tadi namanya spontan. Jadi sesuatu yang spontan itu ternyata menghasilkan yang luar biasa. Waktu itu pokoknya pengen pergi luar kota, ya apa carane? Bodoh nekat itu jadi budal, pokoknya budal. Nah, pokoknya budal. Saya ingat itu saya baru dapat bis itu jam 12 malam. Padahal berangkatnya? Berangkat besok. Ya besok gitu. Wah. Jam 12 malam dan Menantang. tujuannya ya waktu itu kan zaman apa BBM atau apa ya itu masih ini aku lupa saya masuk apa BBM. Masih BBM ya. Masih BBM. Terus janjian pokoknya oke ke Sarangan waktu itu. Ingat nih. Siap. Sarangan. Kenapa kok ketawain? Kenapa? Ya, Ada ya kan banyak ceritanya. Iya, mengena gitu loh ke Sarangan. Berangkat. Oke, jadilah berangkat. Sudah berangkat toh seneng toh, lupa. Tidur nanti. Belum booking. Waduh. Keren ya. Langsung berangkat aja. Oh iya, benar, serius ini. Oh, senang-senang wah. Itu naik bis. berarti? Bis. Satu bis. Satu bis. Dari sana turunan di Adil. Turun booking. Ya ampun. Spontan lagi. Sampai saya diginikan sama teman-teman. Loh Mas, wes booking. Saya bilang belum gitu loh. Turun ini di bis gitu. Waduh. Sampai akhirnya teman-teman harus turun cari gitu loh. Kita cuman kasih budgetnya sekian ya kalau cari ini namanya villa penginapan gitu loh. Kita akhirnya dapat satu rumah. Berapa kamar ya? Tapi anak-anak juga nggak tidur Pokoknya sih. nggak tidur karena seneng. Iya, cuman ngumpul aja. Ya. Bawa masakan sendiri gitu. Oh, piknik dong ya Ya kayaknya. piknik kan tadi kan katanya piknik. Bener. Gitu, Ada. adanya. Ada dong. Kita punya. Mau tanya apa lagi? Pikniknya aja satu bis ya. Satu bis. Itu pun spontan. Spontan. Uhuy. Waduh. Keren. Ya benar-benar uhuy di sana. benar. Spontan pokoknya. Akhirnya terlaksana lah gitu, spontan itu. Jadi kita piknik juga spontan itu. Ya, Kesarangan akhirnya lah. tercukupi lah. Akhirnya sudah terlaksana semua. Dari mulai Bali nggak jadi. Akhirnya. Jogja nggak jadi. Sarangan. Paling jauh kemana Ya ke Sarangan itu. Karena kan kita itu kan sifatnya kan cuman rekreasi ya, bukan agenda jemaat sih ya. Bukan agenda. Berarti nggak ada kayak firmannya kayak gitu nggak? Nggak Cuma ada. main-main. Main. Iya, Cuma piknik kita aja. berangkat kebersamaan lah gitu. Oh. Ya. Jadi kayak menjalin Ya kekeluargaan gitu Kekeluargaan. aja lah istilah gitu. gitu. Pokoknya Rame lah pokoknya. Satu bis isi berapa 30 kalau nggak salah sekitar itu. Penuh, satu bis penuh. Keren. Dadak loh itu ya. Itu Om sendiri yang nyetir. Apa? Enggak, remote. Otonomus ya. Emang zaman sekarang aja, zaman dulu juga ada remote. Ya, sebenarnya ya boleh sih setir sendiri. Kan banyak kernetnya juga. Semuanya keren ya. Iya, sama keren. Iya, tapi jadi kebersamaannya sampai teman-teman masak nasi dari rumah bawa ini apa? Nah orang Jawa bilang bontot gitu ya. Jadi kan bawa sana bawa ini Bekal. bekal lauknya. Bekal sendiri. Terus makan bersama di sana gitu loh. Jadi kebersamaan itu membuat kita tidak mengeluarkan uang banyak pada waktu itu untuk makannya. Iya, karena gue bawa dari rumah tadi kan nasi gitu di Magic gitu. Gitu. Bikinlah kreatif yang seperti kita, yang lebih lah. Karena teman-teman bilang gini, nek dirancang-rancang nggak jadi-jadi, begitu mendadak jadi malah gitu. Tapi ya agak nekat ya. Iya nekat lah gitu. Bener-bener gak ada persiapan. Iya. Oh ya, base-nya itu habis itu dipakai karena ada waktu itu saya jadi masih ya terus sampai ketua bidang tanya gini, loh kemarin pergi-pergi pakai ini, akhirnya base itu dipakai kegiatan sama gereja. Jadi langganan. Jadi langganan gitu loh. Jadi langganan gereja. Akhirnya sampai sekarang biasanya dibeli. Oh enggak. Oh enggak. Terakhir jadi inventaris. Calon bis.
Lah pokoknya lah. Iya apa ya, kita karena membuat pemuda yang sekarang itu bisa berkesan gitu loh. Untuk kedepannya gitu loh. Ya emang kan memang apa ya problemnya memang berbeda-beda kan tiap zaman, tiap apalagi sekarang memang teknologinya semakin canggih, cuman apa ya pasti akan ada muncul masalah problem-problem yang baru yang ya belum masih belajar lah kita untuk menyelesaikannya kayak gitu-gitu kan Om. Ada saran enggak Om kalau misalnya buat istilahnya semangat kita lah, semangat pemuda yang sekarang itu seperti apa? Dari Om Amos dulu gimana Om? Mas Amos. Kalau untuk yang sekarang pastinya mereka pasti lebih kreatif. Asupan gizinya kan juga beda. Kita kebanyakan vetsin. Kalau sekarang micin. Dulu vetsin, sekarang micin. Sama nih. Satunya generik gitu ya. Ini lebih generik atau lebih ya kalau saran sih gini aja sih. Kalau kita yang dulunya dengan seadanya tadi kami bisa, tentunya sekarang teman-teman yang muda-muda ya atau adik-adik pasti lebih bisa, lebih kreatif lah seperti itu dengan adanya teknologi loh ya. Artinya dukungan dari gereja juga banyak. Kalau kita ini kan nggak terlalu banyak nuntut sebetulnya. Jadi kalau misalnya tadi kan ngomong pengadaan ini kita nggak nuntut gitu loh. Nah mungkin kalau sekarang orang kebiasaan kan minta Mas Sangu kan seperti itu. Nah mungkin itu coba deh gitu lebih tidak hanya kalau orang Jawa bilang hanya paring-paring ya minta gitu loh. Berkreasi lah gitu loh. Nah, kalau dulu sudah meneladani dengan seperti itu mestinya teman-teman sekarang harusnya lebih bisa dibandingkan kami seperti itulah gitu loh. Siap-siap Om. Gitu sih. Ya. Nah saya sih gitu. Oke siap Om. Kalau dari Om Enos gimana Om? Kalau aku sih hampir sama dengan Mas Amos ya. Tapi seharusnya pemuda itu memberikan contoh yang sekarang ya untuk dilihat jemaat dewasa, katakanlah jemaat dewasa itu orang tua ya, untuk menginformasikan kalau di GKJ Ngagel itu banyak yang lebih kreatif, meluwo gitu loh, dukunglah, supportlah mereka supaya mereka ada generasi yang mau menyambung lah dari tapi ya itu tadi tunjukkan dulu seperti kita pada generasi pada masanya kita menunjukkan akhirnya diikuti dari generasi kita yang sebelum sesudah kita ya kita memberikan itu, jadi kita ada tali estafet itu loh. Tapi nanti dia kan lebih berkreasi pada masanya pada itu, porsinya beda juga pada waktunya. Itu lebih kita tunjukkan dulu aja lah. Kita sebagai pemuda yang sekarang gitu memberikan kayak contoh seperti ya, kalau kita nggak kasih contoh jemaat dewasa orang tua mana tahu malah pemuda yang ngono-ngono akhirnya hasil bukti kayaknya gitu ya, bukti seperti kita pada waktu itu gitulah. Berikan nekat itu tadi apalah pokoknya seperti GJB itu pemudanya berkreasi gitu loh. Siap. Gitu loh Mas. Oke, siap. Jadi gitu Sob. Jadi kita tuh walaupun memang banyak setiap generasi, setiap zaman itu memang ada problemnya masing-masing dan itu berbeda, nggak sama. Jadi kita nggak bisa nyontoh misal solusi yang dari zaman dulu itu kayak gini. Terus kita contoh plek kayak gitu. Memang nggak bisa 100%. Tapi kita harus tetap berusaha, tetap berjuang, tetap harus membuktikan bahwa pemuda itu semangat loh, pemuda itu bisa menjadi perubahan, menjadi pelopor, menjadi sesuatu yang diharapkan, apalagi buat gereja, buat negara, dan lebih besar lagi gitu. Dan terutama untuk Tuhan ya. Jadi memang ada capeknya, ada lelahnya, tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap tujuan kita tetap ke Tuhan dan kita harus bisa menjaga semangat itu supaya tujuannya tercapai kayak gitu, apapun tujuannya gitu. Jadi sampai bertemu di podcast Warung Kepo selanjutnya. Dadah.